Andi Azwan dilaporkan karena menuding Michael sebagai wartawan palsu dalam sebuah program talk show di stasiun TV swasta. Michael juga melaporkan konten kreator Laurentius Irjanbu yang diduga membangun narasi melalui platform digital dengan menyalahgunakan data Dewan Pers. Keduanya dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik, fitnah ITE, dan penghinaan terhadap golongan profesi wartawan. Selain barang bukti, Michael Sinaga juga membawa saksi kunci Roy Suryo yang hadir dalam talk show ketika ucapan itu terjadi. Saya memutuskan untuk melaporkan Andi Azwan dan Irjan Laurentius Irjanbu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike Bra dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Kondisi Ibu gimana Pak? Baik. Saya ngobrol apa aja Pak dulu Pak? Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi. Namun dia mengatakan jika Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Sudah ada konfirmasi kalau bakalan keluar hari ini Ibu Ira. Zaim pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai dan sangat-sangat berterima kasih. Sementara itu terkait rehabilitasi kepada 3 terdakwa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, surat keputusan tersebut akan dikirim hari Jumat 29 November 2025. Dari informasi yang kami terima per malam ini, bahwa surat keputusan terkait dengan rehabilitasi pada perkara ASDP, informasinya akan dikirimkan ke KPK pada besok hari. Jadi mari kita bersabar, kita tunggu surat tersebut, karena memang KPK membutuhkan surat keputusan ini sebagai dasar untuk proses tindak lanjut atas rehabilitasi. Diketahui ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Ira Puspadewi diberikan rehabilitasi setelah divonis 4,5 tahun penjara karena disebut korupsi dan rugikan negara sebesar 1,25 triliun rupiah. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, Michael Sinaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Ya, dalam laporannya Michael membawa Roy Suryo sebagai saksi kunci. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar.
Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Vatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU juga telah mengerahkan personil untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Zaim menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi, melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah, ini tentu tidak boleh terjadi. Karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Di Indonesia ada bandara yang tanpa